Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ima. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hubungan dua lingkaran. Yang pertama yaitu tentang kedudukan dua lingkaran. Jika diketahui dua buah lingkaran, misal, lingkaran yang pertama berpusat di titik P dengan jari-jari R. Dan lingkaran yang kedua berpusat di titik H dengan jari-jari R kecil. Ini ada beberapa kemungkinan kedudukan lingkarannya. Untuk yang pertama, lingkaran sepusat atau disebut juga dengan konsentris. Bisa digambarkan seperti ini, di mana titik pusat lingkaran yang pertama dan titik pusat lingkaran yang kedua itu sepusat atau konsentris. Apabila titik pusat yang pertama dan titik pusat yang kedua itu sama dengan 0. Ya, karena dia itu sepusat, maka P kali H sama dengan 0. Kemungkinan yang kedua, lingkaran yang kedua berada di dalam lingkaran yang pertama, tetapi tidak konsentris. Jika digambarkan seperti ini, lingkaran yang kedua ini berada di dalam lingkaran yang pertama atau L2 ini. Nah, apabila jarak pusat ini ya, jarak pusat P dan H ini kurang dari mutlak dari selisih dari jari-jari lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua. Ingat sekali lagi, P ini merupakan titik pusat lingkaran yang pertama, H ini merupakan titik pusat lingkaran yang kedua, R besar ini merupakan jari-jari lingkaran yang pertama, yang besar ini, dan yang R kecil ini merupakan jari-jari lingkaran yang kedua, lingkaran 2 atau yang kecil ini. Selanjutnya, saling bersinggungan di dalam. Jika digambarkan, gambarnya seperti ini, lihat bedanya antara gambar yang ini dan yang ini. Dia bersinggungan di dalam. Apabila jarak pusat P dan H itu sama dengan mutlak dari R selisih dari R jari-jari ini ya. Lanjut, yang saling berpotongan. Apabila dua lingkaran ini saling berpotongan, jika digambarkan gambarnya seperti ini, yaitu apabila jumlah antara jarak antara P dan H itu lebih besar dari selisih jari-jari lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua, tetapi lebih kecil dari jumlah jari-jari R besar dan R kecil. Yang selanjutnya, saling bersinggungan di luar. Bila digambarkan, gambarnya seperti ini, dia bersinggungan di luar. Apabila jarak pusat P dan H ini itu sama dengan jumlah jari-jari lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua. Yang terakhir yaitu saling lepas atau terpisah.
Bila digambarkan, gambarnya seperti ini lingkaran yang pertama, ini lingkaran yang kedua, yaitu apabila jarak pusat P dan H lebih besar jumlah jari-jari. Mohon maaf, ini R1 ini merupakan jari-jari yang pertama ya, dan R2 ini merupakan jari-jari lingkaran yang kedua, atau ini diganti R besar, yang ini R kecil. Yang selanjutnya, nanti ketika kalian menjumpai soal untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama, kalian menentukan jari-jari R besar atau menentukan jari-jari lingkaran yang pertama, L1-nya yang besar, dan menentukan jari-jari lingkaran yang kedua atau disingkat dengan R kecil. Selanjutnya, menentukan titik pusat. Titik pusat dari lingkaran yang pertama, di mana yang tadi disingkat dengan P besar, dan titik pusat lingkaran yang kedua, di mana tadi disingkat H. Setelah itu, menghitung jarak antar pusat. Rumus menghitung jarak antar pusat yaitu P kali H sama dengan akar dalam kurung X min X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Selanjutnya yaitu menghitung jumlah jari-jari R besar dan R. Selanjutnya menghitung selisih jari-jari R besar dan R, atau jari-jari lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua. Contoh, buktikan bahwa lingkaran yang pertama atau L1 ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, dan lingkaran yang kedua X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 6Y min 12 sama dengan 0 saling berpotongan. Nah, ini disuruh membuktikan. Untuk mengerjakannya sesuai langkah-langkah tadi. Untuk yang pertama, kita menentukan jari-jari dari lingkaran ini. Lingkaran yang pertama, di mana X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Kalian masih ingat bentuk lingkaran yang bentuk umum X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat? Nah, dari sini sudah terlihat R kuadratnya merupakan 9. Untuk menentukan R sendiri, R besar ya, karena tadi Bu Ima misalkan lingkaran yang pertama itu dinotasi jari-jarinya dinotasikan dengan R besar. Maka R sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Ini sudah ketemu jari-jari yang lingkaran ke-1. Setelah itu menentukan P-nya atau titik pusatnya, di mana titik pusatnya ketika menjumpai lingkaran semacam ini, maka titik pusatnya adalah 0,0. Di mana 0 yang pertama ini adalah X-nya dan yang ini merupakan Y-nya. Selanjutnya yaitu menentukan jari-jari dari lingkaran yang kedua ini, di mana X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 6Y min 12 sama dengan 0. Kalian masih ingat pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari ketika menjumpai bentuk lingkaran bentuk umum ini, cara menentukan jari-jarinya bagaimana? Di pertemuan kemarin sudah. Ini Bu Ima ingatkan sekali lagi ya, di mana X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Maka untuk menentukan jarinya, R sama dengan akar dalam kurung A per negatif 2 kuadrat ditambah dalam kurung B per negatif 2 kuadrat kurang C. Nah, dari sini kita bisa menentukan jari-jari di lingkaran yang kedua, yaitu R sama dengan akar, di mana A besarnya adalah negatif 4, dan B-nya adalah negatif 6, dikurang C. C-nya adalah negatif 12. Sama dengan
Negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya 2. Negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya 3. Negatif kali negatif 12 hasilnya positif. Sama dengan akar dari sini ya, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9 ditambah 12. Sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Nah, ini jari-jarinya sudah ketemu. Selanjutnya yaitu mencari titik pusatnya. Dimana untuk menentukan titik pusat, ini saya misalkan adalah H pusatnya. Masih ingat juga rumus yang kemarin sudah pernah Bu Ima sampaikan. Di sini Bu Ima tulis lagi. Dimana untuk menentukan X adalah A per negatif 2 atau B per negatif 2. Ini merupakan nilai X dan Y-nya. Maka H sama dengan negatif 4 per negatif 2. B-nya adalah negatif 6 per negatif 2. Hasilnya sama dengan 2 dan 3. Dimana 2 ini merupakan nilai X-nya dan 3 ini merupakan nilai Y-nya. Setelah itu kalian menghitung jarak antar pusat, di mana tadi rumus menghitung jarak antar pusat yaitu P kali H sama dengan akar dalam kurung X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat, di mana ini merupakan X2-nya karena berada di lingkaran yang kedua, ini merupakan X2-nya, ini merupakan Y2-nya. Dan yang lingkaran pertama ini merupakan X1-nya dan yang ini merupakan Y1-nya. Tinggal kita mensubstitusikan di rumus ini. Sama dengan akar X-nya 2, X2-nya 2 dikurang X1-nya 0 ditambah Y2-nya 3 dikurang Y1-nya 0. Nah, dari sini 2 dikurang 0 hasilnya masih 2 dikuadratkan ya, 2 kuadrat, 3 dikurang 0, 3 dikuadratkan. Selanjutnya ketika ini akar 2 kuadrat dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, hasilnya 4 ditambah 9 sama dengan akar 13. Akar 13 ini sudah ketemu jarak antar pusatnya, lalu tinggal kita menjumlahkan jari-jarinya, jari-jari lingkaran yang pertama dan kedua. Kita jumlahkan, lingkaran yang pertama adalah 3 jari-jarinya, lingkaran yang kedua adalah 5. Ketika dijumlahkan hasilnya 8. Yang selisih, setelah itu selisih dari jari-jari lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua ya. Ini jari-jari lingkaran yang pertama dikurang jari-jari lingkaran yang kedua. Kenapa kok ini kalau selisih itu selalu dikasih tanda mutlak? Karena jarak itu nilainya harus selalu positif ya. Karena jarak itu positif. Sama dengan mutlak dari 3 dikurang 5 sama dengan 2. Nah, dari nilai ini syarat jika saling berpotongan itu kan rumusnya seperti ini. Jarak antar PH itu lebih besar dari selisih jari-jari dan lebih kecil dari jumlah jari-jari. Nah, ketika ditulis itu kan sama dengan seperti ini. Akar 13 itu lebih besar daripada 2 dan akar 13 ini lebih kecil dari 8. Jadi terbukti maka lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua ini saling berpotongan. Selanjutnya, contoh yang kedua, tentukan hubungan dari lingkaran yang pertama, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 3 sama dengan 0. Ingat ini, di sini tidak ada Y-nya ya, maka ketika tidak ada Y itu
Y-nya sama dengan 0. Dan lingkaran yang kedua, dalam kurung X min 1 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 9. Jawab. Lingkaran yang pertama ini, sama seperti contoh yang pertama tadi, kalian disuruh menentukan jari-jari. Untuk menentukan jari-jarinya, di mana A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 0. Kurang negatif 3. Sama dengan akar 2 dibagi negatif 2, negatif 1 kuadrat, ya, ditambah 0 per negatif 2 kuadrat, hasilnya 0 kuadrat ditambah 3. Sama dengan akar 1 ditambah 3. Akar 4, hasilnya R-nya sama dengan 2. Setelah itu mencari pusatnya, sama seperti tadi, di mana A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 0. Kita bagi dengan rumusnya. 2 dibagi negatif 2 hasilnya negatif 1. 0 dibagi negatif 2 hasilnya 0. Di mana negatif 1 ini merupakan nilai X satunya dan 0 ini merupakan nilai Y satunya. Setelah itu mencari lingkaran yang kedua ketika bentuknya X negatif 1 kuadrat ditambah Y negatif 4 kuadrat sama dengan 9. Kalian masih ingat bentuk yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R. Nah, ketika kalian nanti menentukan nilai X, tinggal X min A sama dengan 0. X sama dengan A. Ya. Y min 2 sama dengan 0. Y sama dengan 2. Ini karena pindah ruas ya, negatif menjadi positif. Itu untuk menentukan nilai X dan Y-nya. Nah, untuk menentukan jari-jarinya, di mana ini merupakan R kuadratnya, ya, ini R kuadrat. Kalau mencari jari-jari saja, tinggal kita akarkan dari jari-jarinya. Untuk mencari R-nya sama dengan, ini adalah R kuadratnya, maka untuk R sendiri sama dengan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Untuk menentukan nilai X-nya, X min 1 sama dengan 0. Yang ini ya, untuk X. X sendiri sama dengan 1. Karena dia pindah ruas, negatif menjadi positif. Y sama dengan 4. Mohon maaf, Y min 4 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 4. Nah, ini merupakan titik pusat dari lingkaran yang kedua, atau Bu Ima misalkan dengan huruf H, di mana X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 4. Ini X2, ini Y2. Setelah itu menghitung jarak antar pusat, di mana PH sama dengan akar dalam kurung X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Kita tinggal substitusikan nilai ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, kita substitusikan di sini. 1 dikurang 1 ini X2-nya 1 dikurang negatif 1, karena X1-nya adalah negatif 1, ditambah Y2-nya adalah 4, dikurang Y1-nya 0, dikuadratkan. Sama dengan ketika ini J1 dikurang negatif 1, hasilnya 2. 4 dikurang 0, hasilnya 4. Sama dengan 2 kuadrat, hasilnya 4, ditambah 4 kuadrat, hasilnya 16. Ketika dijumlahkan menjadi akar 20. Setelah itu tinggal menentukan, menghitung jumlah jari-jari lingkaran yang pertama dan jari-jari lingkaran yang kedua. Yaitu jari-jari lingkaran yang pertama itu nilainya 2, jari-jari lingkaran yang kedua nilainya 3, ketika dijumlahkan sama dengan 5. Dan ketika dikurangkan, mutlak dari jari-jari lingkaran yang pertama kurang jari-jari lingkaran yang kedua sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan 1.
karena ini ada mutlaknya. Ingat, jarak selalu positif. Setelah itu, kalau kita lihat dari akar 20, 5 dan 1 itu bentuknya saling berpotongan ya. Dimana syarat saling berpotongan itu tandanya seperti ini. Dimana jarak pusat P dan Q itu lebih besar dari jari-jari selisih dari R besar, R jari-jari lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua, dan lebih kecil dari jumlah jari-jari lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua. Ketika ditulis itu hasilnya akar 20 ini lebih besar daripada 1 dan lebih kecil dari 5. Maka lingkaran 1 dan lingkaran 2 saling berpotongan. Yang selanjutnya, kuasa dan berkas lingkaran. Kuasa lingkaran atau dinotasikan dengan K untuk posisi titik X1 dan Y1 terhadap lingkaran ketika bentuk lingkarannya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka kuasanya sama dengan dalam kurung X1 min A kuadrat ditambah dalam kurung Y1 min B kuadrat. Untuk menentukan titiknya itu terletak, posisi titiknya itu terletak di mana lingkaran itu, yaitu apabila nilai K atau kuasanya itu kurang dari R kuadrat, kurang dari ini, maka titiknya terletak di dalam lingkaran. Apabila K itu sama dengan R kuadrat, maka titiknya terletak pada lingkaran. Yang ketiga, apabila K itu lebih besar dari R kuadrat, maka titiknya terletak di luar lingkaran. Contoh, tentukan posisi titik 4 dan negatif 2 terhadap lingkaran X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 16. Jawab, di mana X1-nya ini adalah 4 dan Y1-nya negatif 2. Nah, dari sini kita menentukan kuasanya dengan menggunakan rumus yang ini. K sama dengan dalam kurung X1 kurang 1 kuadrat ditambah Y1 min 2 kuadrat. Ini kita substitusikan nilai X1 dan Y1-nya ke dalam rumus sini. Sama dengan X1-nya adalah 4 min 1 kuadrat ditambah Y1-nya adalah negatif 2, ini min 2 kuadrat. Kita jumlahkan 4 negatif 1, hasilnya 3. Negatif 2, hasilnya negatif 4. Ini dikuadratkan, masih sama dengan 9 ditambah 16. Jumlahnya 25. Nah, kalau 25 itu, kita lihat 25 itu kurang dari, sama dengan, atau lebih dari 16. Nek 25 itu kan lebih besar dari 16. Ya, maka dari sini sudah terlihat kalau lebih besar daripada jari-jarinya, jari-jari ini, maka nilainya posisi titiknya terletak di luar lingkaran. Jadi 25 itu kan lebih besar daripada 16. Maka titik 4 dan negatif 2 ini berada di luar lingkaran. Yang selanjutnya, ketika posisi titik X1 dan Y1 terhadap lingkaran, di mana bentuk umumnya adalah yang X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0.
maka kuasanya sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat tambah A X1 tambah B Y1 tambah C. Dimana nanti X dan Y-nya kita ganti dengan posisi titiknya. Apabila nanti nilai K-nya itu kurang dari 0, maka titiknya terletak di dalam lingkaran. Yang selanjutnya, apabila K itu sama dengan 0, maka titiknya terletak pada lingkaran. Apabila K-nya itu lebih besar daripada 0, maka titiknya terletak di luar lingkaran. Contoh, tentukan pusat titik negatif 4 dan negatif 2 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X tambah 4Y kurang 27 sama dengan 0. Di mana negatif 4 ini merupakan X1-nya dan negatif 2 ini merupakan Y1-nya. Jawab, X1 sama dengan negatif 4, ya, di mana Y1-nya sama dengan negatif 2. Tinggal kita substitusikan ke bentuk kuasanya, di mana X1-nya adalah negatif 4 ditambah Y1-nya negatif 2. Ini ya, dikurang 2, di mana X-nya ini menjadi X1-nya dikali negatif 4 ditambah 4, ini dikali Y, Y-nya adalah negatif 2 dikurang 27. Sama dengan negatif 4 kuadrat 16 ditambah negatif 2 kuadrat 4. Yang ini 2 kali 8, ini ya negatif dalam kurung negatif 8 ditambah 4 kali negatif 2 hasilnya negatif 8 dikurang 27. Nah ini 16 ditambah 4 ini menjadi positif tambah 8 negatif 8 min 27. Ketika ini dijumlahkan dan dikurangkan hasilnya adalah negatif 7. Nah negatif 7 ini itu kurang dari 0 atau sama dengan 0 atau lebih dari 0. Nek dilihat dari ini, maka negatif 7 itu kan merupakan kurang dari 0. Ketika titiknya ini, maka titik negatif 4 dan negatif 2 ini terletak di dalam lingkaran. Jadi negatif 7 itu kurang dari 0. Maka titik negatif 4 dan negatif 2 berada di dalam lingkaran. Yang selanjutnya yaitu tentang garis kuasa. Garis kuasa yaitu himpunan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa yang sama terhadap dua buah lingkaran. Nah, misalnya ini lingkaran yang pertama sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan 0. Karena ini berada di lingkaran yang pertama, maka ini saya misalkan dengan A1, B1, dan C1. Begitupun dengan pemisalan yang kedua, lingkaran yang kedua itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah A2X tambah B2Y tambah C2 sama dengan 0. Maka persamaan garis kuasanya sama dengan L1 kurang L2 sama dengan 0. Ketika mencari garis kuasa, tinggal mengkurangkan lingkaran yang pertama dikurang lingkaran yang kedua. Seperti itu. Contoh, persamaan lingkaran yang pertama sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X min 2Y min 20 sama dengan 0. Dan lingkaran yang kedua sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 8Y tambah 1 sama dengan 0. Tentukan persamaan garis kuasa dari lingkaran tersebut. Jawab, langsung saja kita substitusikan ke rumus persamaan garis kuasa, di mana lingkaran yang pertama dikurang lingkaran yang kedua sama dengan 0. Maka lingkaran ini dikurang lingkaran ini sama dengan 0. Hasilnya seperti ini ya. Setelah itu, ini ya, yang lingkaran ini kita kalikan dengan negatif. Hasilnya
negatif kali X kuadrat, negatif X kuadrat, negatif kali plus Y kuadrat, hasilnya negatif Y kuadrat. Negatif kali negatif 2X, hasilnya positif 2X. Negatif kali negatif 8Y, hasilnya plus 8Y. Negatif kali positif 1, hasilnya negatif 1. Nah, setelah ini tinggal kita menjumlahkan yang mempunyai variabel sama, yang mempunyai pangkat sama, kita bisa menjumlahkannya. Dari sini kita samakan dulu ya, kita jejerkan antara yang mempunyai pangkat yang sama, yang mempunyai variabel sama, kita jumlahkan di mana X kuadrat min X kuadrat, hasilnya habis ya. Y kuadrat min Y kuadrat juga habis, plus 4X plus 2 hasilnya 6X. Negatif 2Y ditambah 8Y hasilnya positif 6Y. Yang ini negatif 2, negatif 1 hasilnya negatif 21 sama dengan 0. Nah, ini sudah ketemu persamaannya. Seperti ini saja. Jadi, persamaan garis kuasanya adalah 6X tambah 6Y kurang 21 sama dengan 0. Yang selanjutnya, berkas lingkaran. Yaitu sejumlah lingkaran yang dibuat dari garis kuasa. Rumus dari berkas lingkaran yaitu L1 ditambah, ini adalah tanda lambda ya, lambda L2 sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan berkas lingkaran yang memiliki titik potong lingkaran L1 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 4Y min 6 sama dengan 0. Dan lingkaran yang kedua sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 6Y min 4 sama dengan 0. Dan melalui titik 2 dan 1. Jawab, di mana titik 2 dan 1 ini merupakan titik X dan Y-nya, di mana X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Nah, tinggal kita substitusikan di rumus berkas lingkaran ini. Di mana lingkaran 1 ditambah lambda, lingkaran yang kedua itu sama dengan 0. Ini lingkaran yang pertama, ini lingkaran yang kedua. Ini kita misalkan persamaan yang pertama. Ini kita misalkan persamaan yang pertama. Nah, setelah itu untuk menentukan nilai lambdanya ini berapa, substitusikan nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 ke persamaan 1 ini. Di mana X-nya kita ganti menjadi 2 semuanya, yang ada X-nya ini kita ganti 2, dan yang Y-nya ini kita ganti menjadi 1. Sehingga 2 kuadrat tambah 1 kuadrat kurang 2 kali 2, kurang 4 kali 1, kurang 6, ditambah lambda dalam kurung 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat tambah 4 kali 2 kurang 6 kali 1 kurang 4 sama dengan 0. Ini ketika kita pangkatkan hasilnya, kita pangkatkan, kita kalikan, hasilnya 4 ditambah 1 kurang 4 kurang 4 kurang 6 tambah lambda 4 1 8 tambah 8 kurang 6 kurang 4 sama dengan 0. Nah, ketika ini kita jumlahkan dan kita kurangkan, hasilnya menjadi negatif 9. Ditambah untuk yang ini, ketika kita jumlahkan dan kita kurangkan, hasilnya 3. Sama dengan 0. Setelah itu, negatif 9 ini kita pindah ruaskan menjadi positif ya, karena pindah ruas. Setelah itu, untuk lambdanya sendiri, yaitu 9 dibagi 3. Maka lambdanya adalah 3. Setelah menentukan nilai
setelah sudah ketemu nilai lambdanya, maka substitusikan lambda sama dengan 3 itu ke persamaan 1, di mana persamaan yang tadi itu, yang panjang itu. Maka persamaan ini adalah persamaan satunya. Tinggal kita substitusikan, lambdanya adalah 3, ini ya. Lainnya tetap, yang kita substitusikan adalah lambdanya saja. Ini kita ganti menjadi 3. Setelah itu menjadi x kuadrat tambah y kuadrat min 2x min 4y min 6. Yang lambda ini kita kalikan dalam kurung semuanya. 3 kali x kuadrat, 3x kuadrat. 3 kali y kuadrat, 3y kuadrat. 3 kali 4x, 12x. 3 kali negatif 6y, min 18y. 3 kali negatif 4, negatif 12, sama dengan 0. Nah, setelah dari sini, kita kumpulkan yang mempunyai pangkat yang sama, yang mempunyai variabel yang sama. Kita gabungkan. Ya, setelah itu kita jumlahkan. X kuadrat tambah 3x kuadrat. Ini hasilnya 4x kuadrat. Y kuadrat tambah 3y kuadrat. Hasilnya 4y kuadrat. Ingat, yang hanya x, y saja berarti ini nilainya 1. Variabelnya ini bernilai 1. Setelah itu, min 2x tambah 12x. Hasilnya tambah 10x. Min 4y kurang 18y, hasilnya negatif 22y. Setelah itu yang negatif 6 dikurang negatif 12 sama dengan 0. Ini hasilnya negatif 18 sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan berkas lingkarannya. Jadi, persamaan berkas lingkarannya adalah 4x kuadrat tambah 4y kuadrat tambah 10x min 22y min 18 sama dengan 0. Nah, itu tadi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian pelajari. Yang pertama, buktikan bahwa ini ya saling berpotongan, suruh membuktikan. Sama seperti contoh, ini silahkan kalian pelajari dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.